Kalau menurut saya itu kayak gitu sih. Ya jadi harusnya 55%, 50% 50 dan 50 ya, 50% jadi intinya di untuk semua mata pelajaran itu 50% yang dilihatnya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya nggak akan tutorial dulu ya, ataupun nggak akan memberikan informasi seputar PPG dan lain-lain yang berhubungan dengan madrasah. Tapi di sini saya akan reaction video, satu video dari Pak Nadiem, penjelasan tentang dari Menteri Pendidikan kita ya, penjelasan mengenai kebijakan terbaru SNPTN pada tahun 2023. Kenapa saya reaction? Karena ini menyangkut pekerjaan saya sebagai operator madrasah yang nantinya harus saya sosialisasikan kepada kepala sekolah dan guru-guru mata pelajaran, bahkan wali kelasnya dan maupun ke siswanya. Jadi saya reaction videonya. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya ya. Jadi saya reaction dari YouTube, nanti dari video seseorang di YouTube, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi untuk linknya. Apabila kalian ingin menonton lebih jelas, lebih lebih jelasnya, atau mungkin kalian bisa nonton di channel ini aja. Terima kasih. Langsung saja ke videonya tanpa basa-basi ya. Dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Sebelumnya, jalur seleksi prestasi ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Seperti yang banyak teman-teman yang sudah masuk lewat jalur ini mengetahui, dulu itu pilihan program studinya itu dibatasi berdasarkan jurusan mereka di pendidikan menengah, ya kan? Apakah IPA atau IPS, track itu yang akan menentukan pilihan program studinya pada saat di universitas. Dan dulu itu hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan atau angka dalam mata pelajaran tersebut yang dipertimbangkan dalam seleksi. Nah, ini menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah bagi peserta didik yang mungkin di umur yang sangat muda itu menentukan dia mengikuti track yang apa, itu tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi. Dia harus menentukan seperti apa grouping prodi yang dia inginkan sangat awal dalam umurnya dia, yang mungkin dia mengalami Iya. perubahan dan dia tidak bisa mengeksplor. Mungkin ada orang yang mengambil track IPS tetapi menginginkan mata pelajaran IPA dan sebaliknya. Dan ini melimit fleksibilitas daripada murid-murid kami. Dan yang kedua adalah dampaknya adalah hanya mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dalam jalur ini. Jadi banyak sekali murid-murid kita dan juga guru-guru kita malah tidak berfokus kepada mata pelajaran secara holistik, hanya kepada beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan prodi itu. Nah, Oh ini iya, benar. menimbulkan sistem pembelajaran yang sangat terpecah-pecah dan tidak holistik. Berikut. Padahal seperti yang kita ketahui, di masa depan, peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Ya, tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Seperti contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti bagaimana cara mendesain. Pengacara perlu ilmu hukum yang sangat kuat, tapi ilmu komunikasi sangat penting dalam bidang ini. Sama di bidang film misalnya, di bidang seni atau film, di mana ilmu dasar perfilman itu sangat penting, tapi tanpa mengerti pemasaran, dia tidak akan bisa juga sukses dalam memasarkan produknya dan talentanya dia. Nah, proses seleksi PTN ini harus mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin. Dan ini adalah kenapa kita melakukan perubahan. Berikut. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan
suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria, itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal 50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba. Wah, satisfying banget ya ngelihat ibu ini nih yang untuk translate ke apa namanya, yang translate yang nggak bisa dengar ya, tunarungu kalau nggak salah. Subhanallah, semoga ibu disehatkan ya, diberi kelancaran semuanya. Salut, keren keren keren. Satisfying banget ngeliat ini, saya nggak fokus sampai nggak fokus videonya. Ya lanjut lagi. Atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Tapi perubahan yang terbesar adalah kami memasang 50% daripada bobot itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan, seluruh mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran masih ada bobotnya dan nilainya. Berikut. Ya. Dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perubahan ini? Peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Oh iya, Ya. benar-benar. Dan guru-gurunya pasti akan juga bisa melihat Benar bahwa itu, ada motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan angka yang cukup baik di seluruh rapor murid tersebut. Dan peserta didik juga terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Jadinya walaupun ada 50% bobot itu adalah nilai seluruh pembelajaran, masih sampai dengan 50% sisanya itu bisa berdasarkan fokus atau spesialitas daripada murid tersebut yang berhubungan dengan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadinya di sini ada keseimbangan antara saya masih harus mendapatkan angka yang baik, rapor secara keseluruhan, tetapi yang harus lebih penting lagi adalah dan yang bobotnya sama besarnya dengan nilai rapor keseluruhan adalah area fokus saya atau spesialitas minat dan bakat saya. Berikut. Nah, untuk bisa sukses di jalur ini, peserta didik ini harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu masih penting. Ya. Jadi mereka fokus untuk belajar secara menyeluruh. Ya. Saya rasa banyak sekali guru-guru akan sangat senang dengan ini, karena banyak sekali guru-guru di tingkat SMA yang mungkin sudah melihat anaknya sudah demotivasi di beberapa mata pelajaran tertentu dan fokus kepada hanya area-area yang berhubungan dengan prodinya. Ini memberikan para siswa untuk menggali minat dan bakat secara tekun, tingkatkan prestasi mereka, memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya, benar. Dan juga ini meningkatkan transparansi terhadap kalau anak itu ingin mengetahui apa sih komponen penilaian untuk masing-masing prodi di masing-masing perguruan tinggi, ini bisa secara transparan tersebut bisa dicari
dan anak itu bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Dan tentunya dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi yang sesuai minat bakat itu sangat penting untuk mensukseskan jalur seleksi prestasi. Kalau Oh, jadi intinya mah yang setelah saya pahami ya, jadi untuk di tahun sekarang, di tahun 2023 ya, untuk, jalur SNMPTN itu persentase nilainya 50%, 50% ya. 50% di mata pelajaran, untuk semua mata pelajaran, dan 50%-nya lagi dibangun dari pengembangan minat dan bakat siswa tersebut di seleksinya, dan 50% lagi di minat dan bakatnya. Maksudnya di minat bakat itu di apa ya, sisi siswa tersebut harus pengembangan karakter juga ya intinya mah ya, kalau misalkan menurut saya mah. Nah, apabila sukses jalur ini katanya, peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat. Dan itu sangat setuju banget. Jadi biar biar nggak salah prodi lagi gitu kan. Kita masuk di prodi ini, sedangkan bakat dan minat kita apa gitu kan belum kelihatan. Nah itu dia problemnya itu sampai sekarang, termasuk saya juga ya. Saya juga, saya kuliah di sini, sedangkan bakat saya di sini gitu kan. Termasuk iya kesalahan saya juga kayak gitu sih. Awalnya dulu kayak gitu. Jadi ya ya kayak gitu penjelasan Pak Nadiem Makarim. Terima kasih Pak Nadiem Makarim, untuk, perubahan SNPTN-nya di 2023 ini. Semoga, bisa terrealisasikan ya, dan semoga juga kita sebagai penerima perubahan SNPTN ya untuk sekolah-sekolah itu bisa bisa kita terima baik dan sangat berubah juga ke siswanya, termasuk ke sekolah kita ya, mudah-mudahan. Untuk yang mungkin dicukupkan sekian ya. Maaf saya baru belajar juga tentang reaction, mungkin ekspektasinya mungkin kurang baik atau gimana, saya mohon maaf. Ya segini aja videonya dari saya, semoga kalian bisa bermanfaat. Nanti linknya saya cantumkan di bawah untuk linknya. Terima kasih yang sudah mau menonton dan stay di channel ini. Saya Fahmi Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.